Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah kita kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dari awal katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Shikirana bayasi. Shikirana bayasi, kirana bayasi. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan, buat keselamatan yang kami telah terima Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup Tuhan membebaskan kami dari dosa. Engkau sanggup menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Engkaulah sahabat sejati kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah satu pribadi yang luar biasa, penuh kasih. Satu pribadi yang begitu mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Engkau telah sediakan. Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Syukuran Bapak Yasik. Syukuran Bapak Yasik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Sekali katakan layak disembah. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Thank you Jesus, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang hebat Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita memuji Allah kita. Karena Dia Allah yang sanggup, amin. Yes, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga,
Haleluya. Shalom semua jemaat-jemaat GBI Permata Villa Regensi 2 yang diberkati dan makin diberkati dalam segala hal. Kami percaya apapun rancangan-rancangan Tuhan yang selama ini Anda rindukan, Anda pergumulkan, semua digenapi dalam nama Yesus. Seluruh keluarga kami percaya makin diberkati, tidak ada yang kekurangan suatu apapun. Bahkan di saat situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan tetap pelihara dalam segala hal. Ya, untuk pengumuman sepekan, untuk Oasis ibadah offline pukul 8 dan pukul 17 sore. Sedangkan untuk GBI Permata tetap secara online sambil menunggu keputusan dari GBI WTC Pusat. Kita tetap berdoa dan puji Tuhan minggu-minggu ini seperti doa kita imani angka kesembuhan makin naik, bahkan sudah 60% lebih. Kami percaya dan terus doakan saudara-saudara supaya dalam beberapa bulan ke depan Corona bisa benar-benar hilang dari Indonesia. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Sambil kita angkat tangan kita, persembahan kita. Tuhan, kami percaya, bahkan terlalu percaya Kau memberkati kami dalam segala kelimpahan. Apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami, cita-cita kami, bahkan setiap kelemahan-kelemahan kami, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan, bukti kami berserah diri sepenuhnya Tuhan. Dan kami percaya, terlalu percaya Tuhan, dan sangat-sangat percaya Engkau memberkati hidup kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan keluarga kami di saat apapun Tuhan, situasi kondisi apapun, Kau penuhkan dengan segala kelimpahan. Bahkan kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan kami, bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, perpuluhan, persembahan khusus dan semuanya Tuhan. Kau berkati kami semua. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah berkenan atas Engkau Tuhan, atas hati-Mu, dan Kau berkati kami dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami ingin deklarasikan persembahan ini sebagai bukti iman dari hati kami, kesungguhan kami, dalam nama Yesus. Pada hitungan ketiga, 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki pasangan. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada sore hari ini, sebab kami semuanya siap mendengarkan firman-Mu. Mari saudara angkat Alkitab kita tinggi-tinggi, kita deklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini minggu pertama di bulan Agustus yang semula kita mimpikan kita dapat beribadah offline bersama-sama di dalam gereja ini, tetapi karena belum ada instruksi dari Gembala Pusat, maka kita untuk sementara waktu masih melakukan ibadah online. Kami berharap Bapak Ibu semuanya, seluruh pengerja, elder, dan jemaat GBI Permata Regensi 2
untuk senantiasa dapat bergabung sejenak di dalam ibadah online setiap pukul 4 sore. Setiap pukul 4 sore kurang lebih ya 45 sampai 1 jam saudara ya. Ya saudara, itu saya rasa yang dapat saya sampaikan. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita ulang sekali lagi saudara, agar kita betul-betul mengerti ayat ini. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang pada sore hari ini yang mendengarkan saluran ini, channel ini, tidak memiliki masalah? Ada enggak Bapak Ibu yang pada sore hari ini tidak memiliki masalah? Saya rasa tidak ada ya, karena saya lihat tidak ada mengangkat tangan. Berarti semuanya punya masalah. Bapak Ibu saudara mendengarkan channel ini semuanya punya masalah. Atau siapa, negara mana yang saat ini juga tidak mengalami krisis? Hampir semua negara mengalami krisis. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu cari pengertian dari masalah, ada beberapa pengertian definisi masalah yang sangat menarik. Yang pertama, Richard berkata begini, masalah adalah sesuatu yang terjadi untuk melatih diri kita. Saya ulangi, masalah adalah sesuatu yang terjadi untuk melatih diri kita. Oleh sebab itu, dalam definisi ini, masalah itu sangat penting bagi manusia. Saya ulangi, masalah itu, problem itu sangat penting bagi manusia. Yang kedua, ada pengertian atau definisi masalah dikatakan begini, masalah adalah pintu masuk kesuksesan. Saya ulangi, masalah pintu masuk kesuksesan. Oleh sebab itu, kita sering mendefinisikan bahwa lawan dari masalah adalah peluang. Lawan dari masalah apa? Peluang. Jadi kalau saudara tanya, Pak Budi, khotbahnya apa? Khotbahnya right respon atau respon yang benar. Respon yang benar dalam menghadapi apa saudara? Masalah. Nah saudara, di dalam kehidupan manusia, masalah itu kalau di Alkitab, saudara nggak temukan masalah gitu, nggak temukan. Di Alkitab, kalau dalam pengertian kekristenan, di mata Tuhan, persoalan yang kamu alami itu sebuah apa? Ujian. Di hadapan setan, masalah yang kamu alami adalah pencobaan. Di hadapan orang yang malas, masalah yang dihadapi adalah apa? Problem, persoalan. Tetapi di hadapan orang yang hidupnya antusias, yang senang membaca firman Tuhan, masalah dianggap sebagai sebuah apa? Pintu kesuksesan.
kesuksesan. Masalah adalah melatih diri. Amin. Saudara, saya mau sharing ya. Saya mau sharing tentang pelayanan di tempat ini, saudara. Saudara, 2 tahun yang lalu, pada waktu tempat ini gereja mengalami persoalan, saya sempat masuk rumah sakit. Setelah saya keluar rumah sakit, saya ngomong sama tim. Saya ngomong begini, saudara. Aku ini ya lebih seneng gereja ini aman, sekalipun kekurangan duit, daripada gereja nggak aman. Akhirnya kita nggak bisa ibadah. Tetapi kalau kekurangan duit, saya bisa pinjem ke teman-temanku, pinjem ke orang-orang yang aku kenal, yang cukup mampu secara materi. Itu omongan saya waktu itu, saudara. Bahkan saya sempat ngomong dengan gereja lain, Pak Yunus. Saya ngomong begini, saudara. Ya Pak Yunus, Bapak main lah, gerejanya aman, Bapak bisa ibadah. Pak Yunus jawab, tapi saya nggak ada duit, Pak. Mau bayar rumah sebelah nggak bisa. Saya bilang, halo Pak Yunus, kalau nggak ada duit mah itu mah ringan, enteng, tenang saja. Daripada aku, Pak, masalahku lebih berat. Saya menganggap masalahku lebih berat, saudara. Saudara, bulan ini, bulan Juli, Agustus, September awal, tempat ini harus dibayar kontraknya, saudara. Saya kemarin ngomong sama yang punya ruko. Koh, gimana mau tak perpanjang? Saya pikir nggak naik, saudara, kontraknya, saudara. Dulu kita kontrak ini mujizat 40 juta, saudara, 2 tahun. Sedangkan kiri kanan harganya waktu itu udah 30 lebih, saudara. Saya tanya, ternyata dikasih harga 70, saudara. Saya coba WA, saya tawar, saudara. Akhirnya dia mungkin bergumul yang punya ruko karena orang yang takut Tuhan juga, akhirnya dia turun, saudara. Dari 70 jadi 65, saudara. Saya bilang, kok saya sebenarnya estimasi cuma 50 untuk 2 tahun, karena 70 saya nggak mampu, kondisinya begini. Lalu yang punya ruko bilang, oke Pak, 62 aja untuk Pak Budi dan untuk gereja. Saudara, kita lalu masuk dalam doa puasa. Kita doa. Saudara, nggak beberapa hari kemudian yang punya ruko pagi-pagi ngebel saya, saudara. Semoga aja yang punya ruko mendengar ini. Dia bilang, Pak Budi, saya mimpi apa kok? Saya nggak bisa cerita, tetapi saya jadi takut. Sudah deh, sekarang gini aja deh, Pak Budi kemarin nomor berapa? Tambahi dikit-dikit saja. Amin, saudara. Tapi dikit aja. Jadi harga itu sudah cukup murah, mujizat, saudara. Tetapi, nah ini ada tapinya, saudara. Saya nyari duitnya sampai sekarang nggak ketemu, saudara. Pinjem nggak ketemu. Cari teman-teman saya semuanya pada lockdown, saudara. Semuanya pada bilang ini krisis, Pak. Nah, saudara, kalau begitu, saya mulai doa, Tuhan ngomong, lu dulu kan kamu pilih kekurangan duit. Sekarang kamu kekurangan duit, kamu nangis. Waktu saya gereja dapat persembahan anggur, saudara, dapat persembahan anggur banyak sekali. Saya nangis, saudara. Saya bilang sama Tuhan, bukan ini yang aku minta, Tuhan. Aku minta duit. Tetapi kenapa datanya anggur? Jumlahnya banyak lagi. Tadinya ada yang mau beli, saudara. Karena kebanyakan mau dibeli. Tapi waktu saya berdoa, waktu itu ada kopi del. Saya tiba-tiba nangis di jamaah Tuhan. Lalu tadi ngomong, apa iya anggur persembahan mau kamu jual lagi? Saya akhirnya berkata sama istri saya, anggur tidak boleh dijual. Anggur kita bagikan ke tempat-tempat lain, ke gereja-gereja yang membutuhkan. Lalu kita bagikan, saudara. Kita bagikan anggur, saudara. Dan saya percaya, kalau kita kemarin nabur anggur, kita menuai anggur. Tetapi selama ini tengah-tengah kesusahan kita, gereja tetap menabur juga, saudara, berkat. Saya percaya, sebentar lagi kita juga akan menuai berkat juga. Salam, amin, saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara. Saudara kalau suruh pilih, saudara pilih mana? Pilih. Saya
tanya Tuhan, kamu pilih mana? Pilih nggak aman? Waktu nggak aman apa yang kamu takutkan? Nggak bisa ibadah Tuhan. Sekarang kalau kamu kekurangan duit, nggak bisa ibadah. Pilih mana? Saya bilang, saya nggak bisa milih. Saya ingat saudara, saya punya bos kaya raya, 7 turunan nggak habis hartanya. Setiap kali mau makan saudara, dia minum obat itu 12 butir. Habis itu dia tunjukkan perutnya, Pak Budi ini setiap kali aku makan tak suntik. Ini bekas suntikannya banyak sekali. Enak ya, Pak Budi sehat. Saya bilang, tapi saya nggak punya duit Bu. Iya nggak apa-apa Pak Budi, tapi sehat daripada aku punya duit banyak nggak sehat. Saudara kalau suruh pilih punya duit banyak tapi sakit-sakitan, atau pilih saudara miskin sehat, pilih mana? Ayo pilih mana? Mesti pilihnya kaya tapi sehat, betul kan? Iya, ketawa-ketawa kamu. Kalau suruh pilih nggak ada pilihannya saudara. Kaya sakit-sakitan nggak enak, sehat miskin juga tidak enak. Kaya sakit-sakitan nanti berobat ya mati, miskin nggak bisa makan ya mati. Jadi kesimpulannya apa saudara? Ternyata masalah itu tidak ada yang enak. Katakan, masalah tidak enak. Nah, saudara, dalam hal ini saya mau ngajak saudara untuk memiliki respon yang benar. Bagaimana Pak respon yang benar terhadap persoalan ini Pak? Yang pertama saudara sadari bahwa ternyata tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Saya ulangi, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Oleh sebab itu perhatikan. Janganlah engkau memandang masalahmu lebih berat daripada masalah orang lain. Masalah itu sama. Masalah itu sama gak enaknya namanya masalah. Maka jangan pernah memandang masalahmu lebih berat dari masalah orang lain, sehingga hidupmu tidak bisa tersenyum. Kamu merasa sedih, kamu hilang akal, kamu pengen mati, pengen bunuh diri, karena kamu merasa masalahmu lebih berat dari masalah orang lain. Dulu saya menganggap di demo lebih berat daripada kekurangan duit. Sekarang saya berkata, sama beratnya. Dulu saya menganggap Pak Yunus lebih enak dari saya berkata, sama beratnya. Dulu saya menganggap bos saya yang kaya raya sakit-sakit lebih enak daripada saya kekurangan. Sekarang saya berkata, sama beratnya. Maka jangan pernah menganggap rendah masalah orang lain dan menganggap masalah kita lebih berat. Amin saudara. Mari kita sadari, semua orang punya masalah. Respon yang benar bahwa masalah kita sama, tidak ada yang berat, sehingga kita merasa oh tidak sendirian, ada orang lain yang sama punya masalah. Yang kedua saudara, yang perlu kita sadari yang kedua, evaluasi. Apakah masalahmu itu terjadi karena perbuatanmu? Saudara, saya katakan, kalau engkau melanggar Alkitab, engkau melanggar firman Tuhan, pasti engkau punya masalah atau bermasalah. Tetapi sebaliknya, jika engkau punya masalah, belum tentu engkau melanggar firman Tuhan. Saya ulangi, kalau engkau melanggar firman Tuhan, pasti engkau bermasalah. Tetapi belum tentu kalau engkau bermasalah, kamu melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya kamu evaluasi. Kalau masalahmu itu muncul karena engkau melanggar firman Tuhan, maka kita harus kembali kepada ketetapan-ketetapannya. Mazmur 119 ayat 67 dikatakan begini. Dulu sebelum aku melanggar, aku lari dari ketetapanmu. Setelah aku menderita, aku kembali kepada ketetapanmu. Dan dia berkata, ternyata punya masalah itu baik agar aku bisa kembali kepada Tuhan. Baca nanti Mazmur 119 ayat 6-7. Jadi kalau kamu melanggar firman Tuhan, kembali. Contoh lagi saudara lihat. 2 Raja-Raja 4
2 Raja-Raja 4 itu menceritakan tentang kisah seorang apa? Istri Nabi. Istri Nabi ini ditinggal mati suaminya dan ditinggalin apa? Hutang. Berarti hidupnya tuh Nabi kok penuh hutang, saudara. Hidupnya melanggar firman Tuhan. Sehingga waktu dia mati, istrinya, anaknya susah. Maka dia kembali kepada Tuhan. Dia datang kepada Elisa. Elisa dengan janda ini sama aja merupakan simbol perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu janda ini ketemu dengan Elisa, maka masalahnya selesai. Dan Elisa berkata, hiduplah dari sisa minyak itu dan jangan berhutang. Siapa lagi yang punya masalah karena melanggar firman Tuhan? Saudara baca Daud. Daud itu berzina. Pada waktu dia berzina, maka dia punya masalah. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhan, Daud akan binasa. Sudah dibilang tidak boleh berzina, membunuh Uria lagi. Maka saya sampaikan kepada saudara, jangan melanggar firman Tuhan. Jauhkan dirimu dari perzinahan, jauhkan dirimu dari perjudian, jauhkan dirimu dari kenajisan, sehingga engkau tidak bermasalah. Amin, saudara. Kalau engkau punya masalah, evaluasi. Jika karena pelanggaran firman Tuhan, kembali, maka Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Yang berikutnya, saudara, jika memang masalah yang kamu lakukan bukan karena pelanggaran firman Tuhan, tetapi karena proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi saya menganggap kondisi gereja saat ini memang sebuah proses yang harus kita alami, saudara. Yang harus kita alami. Hampir semua gereja mengalami hal yang sama. Kita mengelola keuangannya dengan benar. Ya, tetapi kalau kita tetap saat ini mengalami kendala keuangan untuk pembayaran ruko, kita harus kembali kepada Tuhan. Matius 11 ayat 18 dikatakan apa, saudara? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah persoalan yang muncul karena proses pendewasaan diri, masalah yang Tuhan sengaja izinkan terjadi agar kita lebih dewasa. Karena tadi dikatakan pengertian masalah adalah apa, saudara? Melatih diri. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat yang keempat dikatakan begini. Daud ngomong begini pada waktu ada masalah. Kulayangkan mataku ke atas dan aku berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Itu sebabnya jangan cari manusia seperti mimpi saya mau pinjam teman saya pikir bisa menolong. Ada anggota saya ngomong, ada pengerja bilang, Pak, saya nggak setuju kalau gereja cari utangan, apalagi bunganya gede. Ya saya renungkan kalimat itu, saudara. Saya renungkan. Saya sampai saat ini sedang berdoa. Saya nunggu mujizat Tuhan. Saya percaya jika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan selalu ada. Jangan seperti Saul. Pada waktu Saul mengalami peperangan dan dia mulai terdesak, Saul di Endor datang ke seorang perempuan ahli ramal dan dia minta diramal masa depannya. Alkitab mencatat karena Saul melakukan kejahatan itu, maka Saul dan anaknya mati karena pedang, saudara. Kepalanya dipenggal, saudara. Waktu kita mengalami proses Tuhan, biarlah kita semuanya mengandalkan Tuhan. Kita semuanya kembali kepada Tuhan. Kita semuanya mencari wajah Tuhan. Sebab Tuhan mampu
melakukan rencananya, mujizatnya atas hidup kita. Amin saudara. Biar pada sore hari ini saya undang seluruh elder, pengerja, jemaat di tengah-tengah pergumulan kita. Biar kita menyadari tidak hanya kita sendiri yang mengalami hal yang sama. Semua orang punya masalah yang sama. Itu sebabnya marilah kita tidak perlu berduka cita. Biar kita tetap tegar, tetap semangat. Sebab semua orang punya masalah. Yang kedua, biarlah kita mulai mengintrospeksi diri. Apakah jalan-jalan kita melanggar firman Tuhan? Kalau melanggar firman Tuhan, sore hari ini kau kembali kepada Tuhan. Kau katakan kepada Tuhan, aku mau kembali pada ketetapan-Mu Tuhan. Aku mau kembali kepada ketetapan-Mu sehingga aku kau sembuhkan, aku kau pulihkan. Yang ketiga, jika ini memang proses yang harus kita alami saudara. Semua orang mengalami wabah COVID, semua orang mengalami krisis, semua orang mengalami masalah. Tetapi percayalah, ini juga seizin Tuhan agar kita lebih kuat rohaninya, agar kita lebih kuat imannya, agar kita mencari wajah Tuhan, dan agar kita mengandalkan Tuhan. Mari kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Ini adalah lagu waktu kita ulang tahun yang pertama kemarin saudara. Kita nyanyikan bersama-sama di depan para pekerja. Sebab kita tahu jika kita bisa ibadah sampai saat ini, itu karena Tuhan. Jika kita bisa melakukan banyak hal, itu juga karena Tuhan menjadi andalan kita. Biarlah Tuhan jadi andalan gereja kita, Tuhan jadi andalan pelayanan kita, Tuhan jadi andalan dalam rumah tangga kita. Kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan Allah Maha Besar, Kau Tuhan Allah Maha Besar. Perbuatan tangan-Mu sangat hebat, tinggi mulia agung Allah berkasa. Yesus Kau Tuhanku yang maha dahsyat. Katakan aku percaya, percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam pelayanan kami Engkau dahsyat. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali katakan aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sebagaimana telah kita lakukan tiap minggu pertama kita masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan suci yang hanya diperuntukkan
untuk orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak tidak diizinkan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang menyatukan tubuh kita dengan tubuh Kristus, darah kita dengan darah Kristus. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, sesungguhnya Tuhan ada di dalam kita dan kita ada dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau ada dalam aku dan aku ada dalam engkau, maka minta apa saja kamu akan menerimanya. Bila meraih perjamuan kudus ini, kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga setiap doa-doa kita akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan anggur pengucapan syukur. Mari kita angkat, kita tinggi-tinggi anggur kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh raramasyakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau andalan kami Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oraramasyangganaramase. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jika kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu semuanya karena anugerah-Mu. Kami tahu itu semuanya karena rahmat-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu di dalam ibadah online. Sekalipun mereka ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya mujizat-Mu dapat terjadi atas mereka. Mereka melihat channel ini Tuhan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan,
mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, kami teringat saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami datang berdoa untuk mereka, sebab kami tahu Tuhan tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong mereka. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit Tuhan, Cipektin Tuhan, sembuhkan kakinya Tuhan pasca operasi. Kami percaya kakinya akan Kau pulihkan sehingga Cipektin dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk Cibebek Tuhan, istri Pak Wijaya yang saat ini juga berbaring lemah sakit Tuhan. Tuhan, Kau datang menjamah anggota tubuhnya mengalami sakit Tuhan. Paru-parunya Tuhan, jantungnya Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Joni Tuhan, Om Joni Kau sembuhkan Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan atas keluarga ini. Biar Engkau pulihkan kesehatan Om Joni, sehingga Om Joni dapat kembali bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ko Epin Tuhan. Ko Epin Kau sembuhkan, Kau jamah Tuhan stroke kaki kirinya Tuhan, sehingga Ko Epin Tuhan sembuh di dalam nama Yesus. Tangan kanannya Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Kevin dapat kembali Tuhan beraktivitas normal tanpa gangguan sakit penyakit. Kau Stephen Tuhan, suami Bu Vera Kau jamah, pulihkan Tuhan. Sekalipun Tuhan, hamba-Mu Tuhan, oh pasang reng aku percaya Kau mampu menyembuhkan, mampu memulihkan di dalam nama Yesus. Juga Cik Sumi Tuhan Kau berkati, Cik Sumi Tuhan sembuhkan juga Tuhan. Sakit Tuhan di pergelangan tangan kakinya Tuhan, Kau akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Seluruh organ tubuh mengalami gangguan, Kau menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul di bidang ekonomi. Berkati mereka Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka Kau memberkati, sehingga usaha mereka terus mengalami kemajuan, mengalami keuntungan. Pekerjaan mereka terus akan berhasil. Dia punya kepala bukan ekor Tuhan. Keluarga demi keluarga Kau lepaskan dari pergumulan ekonomi Tuhan. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, sehingga tidak ada umat-Mu yang meminta-minta Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang sekolah, sekalipun mereka sedang online sekolah di rumah mereka masing-masing, untuk Kau menjamah mereka, Kau memelihara mereka, memberikan kecerdasan pada mereka sampai sekolah nanti dibuka kembali. Anak-anak kami terutama anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang berhasil dalam nama Yesus. Bangsa negara kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, diberkati bangsa Indonesia, Sabang sampai Merauke, pulau-pulau Tuhan Kau berkati Tuhan. Oh sehingga seluruh Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia kami di negara yang makmur. Indonesia negara mampu bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia akan mengalami kelimpahan. Ekonomi Indonesia akan bangkit di dalam nama Yesus. Tidak ada PHK Tuhan. Perusahaan-perusahaan akan buka kembali. Usaha-usaha akan bergairah kembali Tuhan. Investasi-investasi asing akan datang kembali. Dan negara kami Tuhan akan menjadi negara yang maju Tuhan, berkeadilan Tuhan, dan makmur Tuhan. Penyakit yang melanda Indonesia akan percaya Engkau mampu menahannya Tuhan. Kami bersyukur angka kesembuhan terus naik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, angka kesembuhan akan terus melambung tinggi, melampaui angka keterjangkitan, sehingga Tuhan hari demi hari Tuhan jumlah yang terjangkit akan berkurang, jumlah yang terjangkit akan semakin berkurang, bahkan akan habis di dalam nama Yesus. Semuanya akan sembuh, tidak ada yang gagal berobat. Semua mereka yang terjangkit mereka berhasil dalam berobat di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pelayanan anak-anak pada sore hari ini, diberkati mereka semuanya, sehingga pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Engkau telah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkannya dan melakukannya dengan setia,
maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, ke utara, timur, barat, selatan. Tuhan menjagamu, menolongmu, meluputkan dari segala mara bahaya. Biar kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.